Dalam sejarah Cirebon ini pemirsa, ada salah satu tokoh yang hidup zaman Sunan Gunung Jati, dan tokoh ini sangat berjasa sekali terhadap berdirinya Kesultanan Cirebon. Adapun tokoh yang dimaksud itu dalam sejarah Cirebon itu dikenal dengan nama Syekh Magelung Sakti. Nah, lalu sebetulnya bagaimana sih kisah mengenai Syekh Magelung Sakti itu? Ulasan mengenai kisah atau asal-usul daripada Syekh Magelung Sakti itu uraiannya sebagaimana berikut. Syekh Magelung Sakti ini pemirsa dikisahkan sebagai orang dari luar Pulau Jawa atau orang luar Nusantara. Nah, kemudian mengenai riwayat dan asal-usul Syekh Magelung Sakti ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa Syekh Magelung Sakti itu berasal dari Syam. Syam itu suatu wilayah ya pemirsa, dan sekarang itu telah terpecah menjadi beberapa negara, diantaranya itu Syria, Lebanon, dan Palestina. Itu dahulunya disebut Syam. Jadi dari daerah itulah Syekh Magelung Sakti itu berasal. Kemudian dalam versi lainnya bahwa Syekh Magelung Sakti itu dikisahkan berasal dari Mesir. Jadi ada dua versi begitu. Nah, mengenai nama daripada Syekh Magelung Sakti ini juga banyak ya pemirsa. Tapi dari beberapa pendapat yang ada bahwa Syekh Magelung Sakti ini dikenal juga dengan Syarif Syam. Artinya beliau ini adalah seorang syarif dari Syam. Artinya beliau ini keturunan Nabi Muhammad begitu, seorang syarif dari jalur Husain. Kemudian selain disebut dengan Syarif Syam atau dan Syekh Magelung Sakti, beliau juga dikenal dengan nama Pangeran Karangkendal dan Pangeran Soka. Nah, kemudian mengenai asal-usul kedatangan Syekh Magelung Sakti ke Cirebon ini berdasarkan babat itu, beliau itu dahulu konon ingin mencari seorang guru begitu, mencari seorang guru yang mampu memotong rambut panjangnya. Jadi Syekh Magelung Sakti itu konon punya rambut panjang, sangat panjang, dan rambutnya ini tidak satupun orang yang bisa memotongnya, sehingga yang bersangkutan itu berkelana ke Cirebon begitu, atau berkelana ke Pulau Jawa, dan ketika sampai di Cirebon itu rupanya Sunan Gunung Jati itu mampu memotong rambut daripada Syekh Magelung Sakti. Dan ketika Sunan Gunung Jati itu mampu memotong rambutnya dan ilmunya juga lebih tinggi daripada Syarif Syam itu, kemudian ya Syarif Syam itu membaktikan diri atau menjadi muridnya Sunan Gunung Jati. Kemudian yang menarik dari kisah Syekh Magelung Sakti ini juga di mana beliau ketika mencari guru itu rupanya di Cirebon itu sedang terjadi sayembara, di mana pada waktu itu Nyimas Gandasari itu ingin mencari suami begitu, mengadakan sayembara, dan orang-orang yang daftar pada sayembara itu dikalahkan oleh Nyimas Gandasari semuanya. Dan tiba-tiba Syekh Magelung Sakti ini nyelonong aja begitu, nyelonong, kemudian ikut perlombaan dan pada akhirnya mengalahkan Nyimas Gandasari itu atau Nyimas Panguragan itu. Namun ya karena Syekh Magelung Sakti ini kan bukan peserta, maka walaupun yang bersangkutan mengalahkan Nyimas Gandasari juga akhirnya ya Nyimas Gandasarinya tidak mau dikawini begitu, intinya sih seperti itu. Dan dalam versi lain keduanya menikah, tapi menikah secara roh begitu, artinya tidak secara batin. Kemudian ketika sukses melaksanakan tugas-tugasnya sebagai panglima, salah satu panglima perang, setelah sukses kemudian Syekh Magelung Sakti atau Syarif Syam ini pemirsa kemudian diberikan tanah perdikan atau diberikan tanah bebas pajak begitu oleh Sunan Gunung Jati sebagai hadiah lah ya begitu. Dan kemudian beliau itu ditempatkan di desa Karangkendal
dan makanya beliau juga nantinya disebut atau dikenal dengan nama Pangeran Karangkendal. Kemudian mengenai istri daripada Syekh Magelung Sakti atau Syarif Sam ini pemirsa, memang umumnya orang itu mengenal bahwa istrinya itu adalah Nyi Mas Gandasari, meskipun dalam sisi lain bahwa Nyi Mas Gandasari ini dikisahkan beristri oleh beliau itu secara roh aja begitu, tidak kawin secara beneran begitu. Nah, dalam versi yang lainnya pemirsa, bahwa selain Nyi Mas Gandasari, nantinya Syarif Sam atau Syekh Magelung Sakti ini menikah dengan anaknya atau dinikahkan dengan putri daripada Pangeran Walangsungsang. Hanya saja memang tidak dijelaskan lebih rinci apakah dengan putri Pangeran Walangsungsang ini Syekh Magelung Sakti ini punya anak berapa atau berapa, itu tidak dijelaskan. Kemudian pemirsa, bahwa ketika menjadi penguasa di desa Karangkendal ini, Syekh Magelung Sakti ya masih menjadi salah satu pejabat Cirebon begitu, masih aktif. Adapun mengenai kewafatan daripada Syekh Magelung Sakti ini juga dikisahkan dalam beberapa babat Cirebon ya pemirsa, bahwa kewafatan daripada Syekh Magelung Sakti ini digambarkan bahwa pada suatu hari itu Sunan Gunung Jati itu kan biasa mengadakan rapat kenegaraan begitu, rapat kenegaraan apakah itu di Masjid Agung Sang Cipta Rasa atau di Gunung Jati, itu kan biasanya melaksanakan rapat begitu. Dan pada rapat-rapat tertentu itu sudah beberapa kali itu Syekh Magelung Sakti itu tidak hadir begitu, dan ketidakhadirannya itu tidak ada yang memberitahu, yang tidak ada yang mengkonfirmasi begitu, sehingga pada suatu ketika ya Sunan Gunung Jati kemudian mengutus hambanya atau mengutus bawahannya begitu untuk menengok kondisi Syekh Magelung Sakti. Dan rupanya pada ketika ditengok itu Syekh Magelung Sakti itu dikisahkan sedang sakit keras dan kemudian pada suatu waktu ya meninggal. Artinya dalam sejarah Cirebon itu bahwa Syekh Magelung Sakti ini pemirsa dikisahkan meninggal mendahului Sunan Gunung Jati. Dan nantinya setelah meninggal itu beliau dimakamkan di desa Karangkendal di Cirebon. Dan hingga kini makamnya ya dapat kita jumpai di desa Karangkendal.